Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada pemirsa di rumah maupun di mana saja berada, yang semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya. Dan pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmatnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita nikmat sehat walafiat dan nikmat hidayah, dan dari situ hendaknya kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau senantiasa mengajar kepada kita, ya, dari kegelapan menuju cahaya, dari kesyirikan menuju tauhid, dari keburukan menuju kebaikan, yang mana ini merupakan ajaran Islam yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita melalui yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau yaitu Nabi Muhammad termasuk nabi akhiruz zaman, nabi yang terakhir, la nabiyya ba'di, dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk pembahasan di sore hari ini, ya, kita akan membahas tentang asyamu junnah, yaitu puasa sebagai perisai bagi seorang muslim. Kita tahu bahwasanya apa itu perisai? Kalau dalam bahasa Indonesia, ya, perisai termasuk sebagai tameng atau penghalang, ya. Dari apa saja yang berkaitan dengan perisai tadi, insyaallah kita akan bahas di kita akan bahas saat ini. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun." Yaitu puasa adalah perisai atau puasa adalah tameng. Perisai di sini maknanya apa? Maknanya adalah pelindung. Bagaimana kita melindungi diri kita dari serangan-serangan musuh ini dalam berperang di jalan Allah, atau kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan syaitan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan yang akan menghadap kepada kita. Dan berkaitan dengan junnah, yaitu puasa adalah perisai, di sini juga mencakup sebagai perisai dunia, perisai di dunia maupun sebagai perisai di akhirat. Itulah puasa. Apa sih kira-kira puasa tersebut sebagai perisai yang berkaitan dengan dunia tentunya, ya, yaitu amma junnatun fid dunya, adapun perisai di dunia adalah minas syahwah, dari syahwat, ya, dari syahwat-syahwat dunia. Bahkan kita membentengi diri kita dari perkataan-perkataan yang kotor, dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Sehingga kita tahu bahwasanya agar puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar puasa kita menjadi maksimal, maka kita harus menjauhi dari hal-hal maksiat, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang termasuk perisai atau sebagai pelindung atau sebagai pencegah, yaitu agar kita tidak terjerumus kepada kemaksiatan. Bahkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, riwayat Imam An-Nasa'i dan yang lain, Allah Subhanahu wa taala Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dan Allah Subhanahu wa taala memanggil, ya, yunadi munadin dengan panggilan, yaitu ya baghiyal khair, akbil wa ya baghiyasy syarr, aksir, ya. Wahai orang-orang yang mencari kebenaran atau berusaha mengendaki kebenaran, maka akbil, maka terimalah kebenaran tersebut, maka amalkanlah amalan tersebut. Wa ya baghiyasy syarr, dan wahai orang-orang yang senantiasa mencari keburukan,
atau senantiasa berbuat keburukan, aksir, maka berhentilah saat itu, maka kurangilah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi segala dosa dan maksiat, dan ini juga termasuk bagian dari ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita berpuasa di bulan Ramadan, ya. Karena berpuasa tidak hanya sekedar melaksanakan yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala dengan kita berpuasa meninggalkan makan dan minum, namun kita juga meninggalkan segala larangan-larangan Allah, ya, baik itu perkataan kotor dan perbuatan-perbuatan yang keji. Dan berkaitan dengan ini, puasa juga dijadikan sebagai perisai dari hal-hal yang bernilai buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkaitan dengan maksiat. Makanya dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Nasai, hadis sahih, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ini mru'un qatalah au syatamah." Dan jikalau ada seseorang yang ingin memerangi Anda atau ingin mencela Anda, maka falyaqul inni shaim, maka katakanlah kepada dia bahwasanya sesungguhnya saya sedang berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya salah satu upaya di dalam berpuasa, ya, itu mencegah dari segala perbuatan-perbuatan yang buruk. Sampai orang pun ingin mencela kita, kita katakan, ya, sesungguhnya saya berpuasa. Sehingga orang tersebut tidak akan mencela kita, tidak akan memerangi kita. Dan begitu pula kita juga di dalam berpuasa berusaha untuk mentaati perintah Allah, berusaha untuk berpuasa di bulan Ramadan itu juga dalam rangka untuk eee, dalam rangka untuk menghindari dari godaan-godaan syaitan atau gangguan-gangguan syaitan, yang mana syaitan akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis riwayat sahih atau dalam hadis yang sanadnya sahih, bahwasanya ini dari Anas bin Malik radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza Ramadan qad jaa." Ini bulan Ramadan telah datang, ya. Ini bulan Ramadan telah datang dan tuftahu fihi abwab al-jannah, yaitu tuftah, dibukakan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka, ya. Wa tusalsalu fihi syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Ya, menunjukkan bahwasanya orang berpuasa di bulan Ramadan, ya, dan di bulan Ramadan pula bahwasanya pintu-pintu surga dibuka. Ini menunjukkan bahwasanya surga telah Allah ciptakan, ya. Allah telah menciptakan surga sejak dahulu, ya. Bahkan kita tahu bahwasanya Nabi Adam alaihissalam dulunya juga bertempat tinggal di surga, ya, bersama Hawa. Itu pula wa tughlaq fihi abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Ini juga menunjukkan bahwasanya neraka telah Allah ciptakan. Dan saat bulan Ramadan pintu-pintu neraka itu ditutup oleh Allah, ya. Dan untuk setan-setan dibelenggu, ini ada 2 penafsiran para ulama dalam syarah hadis, ya. Di antaranya adalah, eee, berkaitan dengan dibelenggu, setan-setan tersebut itu pertama memaknai apa adanya. Artinya benar-benar ada setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam riwayat yang lain itu maradatul jin, bahwasanya, marodah itu gembong-gembongnya setan, pasukan-pasukannya setan itu dibelenggu, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, dibelenggu, diikat. Adapun, untuk setan-setan yang lain yang mungkin itu bawahannya maka masih dibiarkan. Ini penafsiran pertama, yang dibelenggu adalah untuk pemimpin-pemimpinnya atau pasukan panglimanya atau gembong-gembongnya. Adapun penafsiran yang kedua yaitu, tusalsal fihi syayatin, dibelenggu setan-setan, maksudnya adalah dengan ketaatan manusia kepada Allah, dengan berpuasa kita berpuasa, untuk Allah Subhanahu wa taala, maka setan akan sulit menggoda manusia. Sehingga setan akan merasakan belenggu karena kesulitan untuk menggoda. Berbeda dengan di luar bulan Ramadan, manusia rata-rata mereka tidak mau berpuasa, dan di luar bulan Ramadan juga tidak diwajibkan berpuasa, ya, kecuali seperti puasa nadar atau puasa qadha Ramadan, ya. Dan saat itu setan-setan mudah sekali menggoda manusia, mengganggu manusia, berbeda dengan adanya bulan Ramadan. Mereka semakin taat kepada Allah,
mengerjakan sholat tarawih, berpuasa di bulan Ramadan, mereka berzikir, mengerjakan sholat, maka setan terasa terbelenggu. Setan tidak bisa menggoda manusia saat itu juga. Ini menunjukkan bahwasanya eee, kita berpuasa di bulan Ramadan itu sebagai perisai ya, perisai dari apa? Dari syahwat dan juga dari gangguan-gangguan syaitan. Lalu untuk yang di akhirat bahwasanya puasa juga sebagai perisai dari apa? Eee, dari api neraka, perisai dari siksa api neraka. Sehingga dengan berpuasa maka hamba-hamba Allah mereka bisa selamat dari siksa api neraka dan ini disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anin nari sab'ina kharifa." Yang artinya adalah tidaklah seorang hamba yang mana dia berpuasa di suatu hari di fisabilillah di jalan Allah. Ya, tentunya di sini seperti kita berpuasa di bulan Ramadan, ya, di jalan Allah. Illa ba'adallah bidzalik, kecuali Allah akan jauhkan dengan puasanya tersebut, dengan amalan puasanya tersebut. Wajahu, Allah jauhkan wajahnya, wajah si pelaku. Anin nar, dari siksa api neraka. Sab'ina kharifa, yang ya perjalanannya itu 70 tahun perjalanan. Yang mana benar-benar, Allah jauhkan dari siksa api neraka dengan sejauh-jauhnya. Sampai disebutkan di sini 70, tahun perjalanan. Dan ayolah ikhwan wal akhwat, ya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika seseorang di akhirat, ya orang yang berpuasa ini juga mendapatkan perisai, ya mendapatkan perisai, Allah berikan perisai, yaitu dijauhkan dari, siksa api neraka. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dijauhkan dari siksa api neraka dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh kenikmatan. Disebutkan dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini sebagaimana dalam hadis qudsi ya, "Asyamu junnatun, yastajinnu biha al-'abdu minan nar." Bahwasanya puasa adalah perisai, ya. Puasa adalah perisai. Yang mana puasa tersebut dapat membentengi, ya, seorang hamba minan nar, dari siksa api neraka. Nih, "Wa huwa li wa ana ajzi bihi." Dan puasa itu untukku, kata Allah. Puasa itu untukku dan saya akan membalas, ya, dengan orang tersebut yang berpuasa. Berapakah balasan dari Allah, ya balasan kebaikan? Maka kita jawab kita tidak tahu berapa besarnya balasan yang Allah kasih untuk kita semua, yang mana orang-orang berpuasa. Menunjukkan bahwasanya balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya hanya Allah yang tahu. Berapa besarnya, pahala yang Allah berikan, hanya Allah yang tahu. Ya tentu di sini jauh lebih besar, ya, sangat besar sekali pahalanya ya Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan, puasa sebagai perisai bagi seorang muslim, maka di sini kesimpulannya yaitu ada 2, ketika di dunia maka puasa tersebut sebagai perisai dari syahwat, dari godaan-godaan atau dari keburukan-keburukan. Puasa tersebut menjadi perisai, kemudian ketika di akhirat, maka puasa tersebut sebagai perisai atau sebagai benteng dari siksa api neraka. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitabnya, Jami'ul Bayan, Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau berkata bahwasanya puasa adalah perisai selama tidak dirusak dengan perkataan jelek, ya. Tidak dirusak dengan perkataan jelek atau perbuatan jelek. Kalau puasa ternyata dia ghibah, padahal dilarang untuk berghibah, ghibah itu menggunjing. Kemudian dengan berpuasa dia berkata dusta. Ketika dia berpuasa, dia mengadu domba. Ketika dia berpuasa, berkata kotor atau berbuat perbuatan yang buruk. Maka di sini akan merusak puasanya, yang mana dia bisa dengan puasa, dia bisa menghindari diri dari keburukan-keburukan, ya, dari perbuatan jelek, dari perkataan yang buruk, ternyata dia melakukannya juga. Sehingga puasa
Meskipun dia meninggalkan makan dan minum, namun dia ternyata masih berkata kotor, ya melakukan perbuatan kotor, maka hal ini bisa merusak puasanya. Meskipun, menurut jumhur ulama bahwasanya puasanya tidak batal puasanya karena dia meninggalkan makan dan minum, dan dengan puasa tersebut maka sah puasanya, namun pahalanya tidak bisa didapatkan, bisa merusak, puasa atau mengurangi pahala puasa. Dan berkaitan ini Nabi SAW bersabda, ya, "As-siyamu junnatun idza kana yaumus shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yashab." Ya, puasa adalah sebagai perisai apabila seseorang berpuasa saat itu, berpuasa di bulan Ramadan misalnya. Dia berpuasa maka fala yarfuth, janganlah dia, berkata jelek, berkata keji, rafath. Hendaknya dia menjaga lesannya dari perkataan-perkataan yang buruk, dan juga wala yashab, dia tidak berteriak-teriak ya, dengan perkataan-perkataan yang jelek, atau tidak bertindak bodoh, dalam riwayat yang lain wala yajhal, tidak bertindak bodoh, ya, tidak bertindak dengan tindakan yang melanggar syariat atau tindakan yang buruk. Maka di sini ya dalam hadis yang sahih ini menunjukkan bahwasanya berpuasa kita tidak sekedar meninggalkan makan dan minum, namun kita juga harus memiliki perisai, yaitu berusaha untuk menghindari perkataan-perkataan buruk atau perbuatan-perbuatan buruk di bulan, Ramadan ketika kita berpuasa. Nah, ini meskipun kita katakan ya, menghindari perbuatan buruk atau perkataan buruk tidak hanya sekedar di bulan Ramadan saja atau untuk orang yang berpuasa saja, tidak. Bahkan ketika kita tidak berpuasa di luar bulan Ramadan, tetap Allah perintahkan kita untuk meninggalkan keburukan, meninggalkan, maksiat. Karena ini termasuk, perbuatan-perbuatan yang tercela yang mana Allah merintahkan untuk meninggalkannya. Dan Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah beliau berkata lagi, ya, puasa ini melindungi hamba dari keburukan atau perbuatan-perbuatan yang jelek, maka sebagaimana seperti perisai atau tameng bisa melindungi dari seseorang, melindungi pukulan dari, ya, serangan musuh ketika perang. Kita membawa tameng, lalu ada orang yang menyerang dengan pedang, dengan pukulan, maka kita bisa terhindar dengan tameng tersebut. Ya, ini namanya perisai. Sama seperti puasa, ketika dia berpuasa berusaha untuk meninggalkan maksiat, maka keburukan pun dapat dihindari. Itu pula kata beliau, yaitu, "Maka dari itu, orang yang ketika di dunia dia tidak memiliki perisai, artinya dia terus berbuat buruk ketika di bulan Ramadan, tidak punya perisai dia, maka ketika di akhirat kelak, dia juga tidak akan mendapatkan perisai." Ya, dia tidak memiliki perisai juga. Tidak memiliki perisai maksudnya adalah tidak bisa menghindari diri dari siksa api neraka. Karena ini termasuk al-jaza min jinsil amal, ya, balasan, tentunya balasan yang baik itu sesuai dengan, perbuatan yang dia lakukan. Kalau dia berbuat baik maka balasannya juga baik, kalau dia berbuat buruk maka balasannya pun berupa dosa atau keburukan, ya, dari Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh, Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitabnya Jami' Al-Ulum wal Hikam. Dan berkaitan dengan puasa yang dianggap sebagai atau memiliki perisai ya, puasa memiliki perisai, apakah ini hanya cukup untuk puasa Ramadan saja atau puasa wajib saja? Ataukah puasa sebagai perisai ini juga mencakup untuk puasa sunnah? Orang berpuasa sunnah ini juga sebagai perisai. Apakah seperti itu? Maka jawabannya iya, ya. Jadi puasa sebagai perisai, sebagai tameng, sebagai benteng, ini mencakup untuk puasa wajib seperti puasa di bulan Ramadan dan juga puasa sunnah, ya, puasa-puasa sunnah di luar bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam, dalam kitab Al-Minhatur Rabbaniyah fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah, ya. Di antara ulama menyebutkan bahwasanya maksud puasa sebagai perisai atau penghalang dari siksa api neraka, maka ini juga mencakup puasa wajib dan juga puasa sunnah.
ya. Tidak hanya puasa wajib saja di bulan Ramadan, tapi puasa sunnah juga di luar bulan Ramadan. Seperti yang di sini disebutkan dalam kitab ini, yaitu seperti puasa Senin dan Kamis, saum al-Itsnain wal Khamis. Kemudian puasa sitata ayyam min syahri Syawal, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini juga bisa menjadi perisai, meskipun dia termasuk puasa sunnah. Kemudian puasa, salasata ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulan, atau dikenal ya ada di antara di sana adalah puasa Ayyamul Bid. Itu pula, puasa di bulan Dzulhijjah, memperbanyak puasa di bulan, Dzulhijjah, seperti dari tanggal 1 sampai tanggal, 8 ya, tanggal 9. Atau puasa di hari Arafah, ini tanggal 9, eee, atau hari Arafah 9 Dzulhijjah. Begitu pula puasa Asyura. Puasa Asyura atau Tasu'a. Tasu'a ini 9 Muharram, adapun Asyura yaitu puasa 10 Muharram. Dan juga memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, ini juga termasuk puasa-puasa sunnah ya. Namun, keutamaannya adalah ya sama seperti keutamaan di puasa Ramadan, yaitu puasa tersebut sebagai perisai ya, sebagai perisai ketika di dunia yaitu sebagai perisai dalam menghindari keburukan-keburukan, ya, gangguan-gangguan. Kemudian kalau di akhirat maka puasa tersebut menjadi perisai ya, dari siksa api neraka, ya atau penghalang dari siksa api neraka. Meskipun itu, hanya puasa sunnah ya. Ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, dan apa saja yang bisa kita tinggalkan, larangan-larangan. Tentu di sini intinya adalah semua larangan-larangan Allah yang itu diperintahkan untuk meninggalkannya, maka kita tinggalkan. Adapun kalau ketaatan, maka semua yang Allah perintahkan, semua yang dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita lakukan. Bahkan di antaranya adalah kita hendaknya tarkul ghibah, ya, kita meninggalkan ghibah. Ghibah ini adalah menggunjing, sama lain orang itu nah ini juga termasuk harus ditinggalkan ghibah itu. Bahkan disebutkan oleh, Abul Aliyah ya, Ar-Riyahi rahimahullah dalam kitab Az-Zuhud li Hannad rahimahullah, katanya yaitu as-shaim fi ibadah ma lam yaghtab. Puasa itu termasuk fi ibadah, yaitu dalam ibadah selama dia tidak menggibah. Ya benar, karena menggibah termasuk bagian dari dosa. Kalau dia tinggalkan maka hal itu menjadi ibadah. Wa in kanat na'iman ala firasyi, meskipun dia tidur di atas, kasurnya, namun dia tidak menggibah dan dia berniat puasa, ya dengan puasa yang itu ingin mentaati perintah Allah, maka orang tersebut tetap mendapatkan, pahala, yaitu pahala puasanya. Pertanyaan, salah satu hal yang dibolehkan untuk tidak berpuasa adalah seorang ketika safar. Ya benar, ketika safar. Bagaimana jika orang yang sedang bersafar tetap melaksanakan ibadah puasa? Apakah, ada keutamaannya? Baik, berkaitan dengan safar, di sini dilihat dulu kalau memang dia kuat dalam safarnya untuk berpuasa, dia punya kekuatan, maka ini termasuk baik, ya, bahkan termasuk yang sebagian ulama menganjurkannya karena dia tidak memiliki kecapean dalam safar, apalagi mungkin safar di masa sekarang ya. Kalau safarnya itu dekat, maka tidak terasa capek, maka silakan untuk berpuasa dan apakah dapat pahala, maka tetap dapat pahalanya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah mengatakan kepada, seorang sahabat Abu Hamzah Al-Aslami, ya, yaitu insya'a fasum wa insya'a fa'aftir, ya. Yang artinya adalah ketika Abu Hamzah Al-Aslami dia safar, ya, Nabi juga mengatakan padanya, "Insya'a fasum." Jika engkau mau, maka silahkan berpuasa meskipun dalam keadaan safar. Wa insya'a fa'aftir. Tapi jika engkau, mau berbuka, maka silahkan untuk berbuka. Artinya tidak berpuasa saat itu karena memang kondisinya safar, ya. Ini dalam hadis yang sahih, bahkan bisa kita lihat dalam hadis-hadis, Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwasanya hiya rukhsatun, ya, bahwasanya orang yang ber
berbuka puasa ketika safar, dia tidak berpuasa itu termasuk rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan fa in shama, dan jika dia ingin berpuasa fala junaha alaih, maka tidak ada dosa baginya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau dia memang kuat berpuasa, silahkan berpuasa ya, dan dia tetap mendapatkan, keutamaan pahalanya. Namun kalau memang tidak mampu, tidak kuat, lalu dia paksa, mungkin sampai dia pingsan, bangun lagi, bangun lagi, pingsan lagi, maka jelas seperti ini takalluf ya, membebani diri untuk berpuasa saat safar, maka seperti ini tidak ada kebaikannya, ya, tidak ada kebaikannya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, laisal bir, minas siyama fis safar. Laisal bir, tidak ada kebaikan bagi orang yang asyam, yaitu bagi orang yang berpuasa ketika safar. Ya, tidak ada kebaikannya. Ini menunjukkan khusus untuk orang-orang yang ketika dia, berpuasa dan dia tidak mampu. Dan hadis ini juga, datang ya dari Nabi SAW. Nabi bersabda ketika itu, beliau tidak kuat berpuasa, beliau berbuka, lalu sebagian sahabat mereka memaksakan diri untuk tetap berpuasa, padahal pada dasarnya tidak mampu. Ini sebagaimana, turun hadis laisal bir minas shiyama fis safar. Kemudian, kita lanjutkan dari pembahasan tadi ya, yaitu meninggalkan maksiat, perkataan kotor atau perbuatan yang buruk. Ini juga disebutkan oleh, eee, Mujahid Ibnu Jabr Al-Makki, seorang murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ya, yang disebutkan dalam kitab Az-Zuhud li Hannad. Dan Mujahid Ibnu Jabr Al-Makki beliau berkata, "Man ahabba ay yuslima lahu qaumu, falyajtanibil ghibah wal kadzib." Barang siapa yang ingin dia selamat puasanya, puasanya itu selamat, artinya apa? Selamat, dia mendapatkan pahala sempurna puasanya, ya selamat dari keburukan, ya. Maka di sini falyajtanib al-ghibah wal kadzib. Maka hendaknya dia dia menjauhi al-ghibah, yaitu menggunjing, dan juga menjauhi perkataan-perkataan dusta. Karena ini juga termasuk bagian dari sifat-sifat yang tercela. Maka kalau dia bisa menjauhi dari ghibah, dari perkataan dusta atau perbuatan yang buruk, maka puasanya termasuk puasa yang baik. Ya, dia selamat dari hal tersebut dan dia akan mendapatkan keutamaan, puasanya, dan termasuk mendapatkan apa, fadilah ya, keutamaan-keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salafus saleh dan para salafus saleh kanu, ya'lamuna anal ghibah. Dahulu para salafus saleh mereka mengetahui bahwasanya dosa ghibah atau yang lainnya, wa ghairuha minal ma'asi, dari maksiat-maksiat ya, tu'thar ala ibadatis siyam. Keburukan lesan, keburukan perbuatan, ghibah dan yang lain, ini bisa mempengaruhi ya, mempengaruhi atas ibadah seseorang. Sehingga pahalanya bisa berkurang, bahkan mungkin tidak ada pahalanya sama sekali, karena dirusak dengan, perbuatan-perbuatan buruknya. Nah, maka di sini kita hendaknya meninggalkan perbuatan buruk ya, ketika kita dalam berpuasa. Kemudian faqad akhraja al-Imam Ahmad. Imam Ahmad beliau meriwayatkan ya dalam kitab Az-Zuhud dari Abi Al-Mutawakkil An-Naji, dia mengatakan, "Kana Abu Hurairah wa ashabuhu." Kata Abu Al-Mutawakkil, dahulu Abu Hurairah, ini seorang sahabat ya, Abu Hurairah dan sahabat-sahabatnya, idza shamu, ketika mereka berpuasa, jalasu fil masjid, mereka ya kadang-kadang mereka duduk di masjid, bukan untuk ngobrol, tapi mereka mengatakan utahhir siyamana, kami ingin membersihkan puasa-puasa kami dari perkataan yang buruk. Ya, menunjukkan ketika seorang di masjid yang dia lakukan adalah sholat, kemudian apalagi baca Al-Quran, zikir, berdoa, dia bisa menghindari dari perkataan-perkataan kotor, ya, perkataan kotor dan perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, mereka lakukan hal itu dalam rangka untuk beribadah di sisi Allah ya, beribadah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi di sore hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.